Prof. Mohon izin Bapak Ibu sekalian mengecek suara saya jelas, Bapak Ibu. Iya, jelas terdengar Pak Herman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagia rasanya diberikan amanah kepada saya untuk memandu diskusi yang sangat luar biasa, workshop jurnalisme, menulis soal hak asasi manusia bersama Bapak Andreas Harsono, seorang editor buku jurnalisme sastrawi. Nah, menjadi ruang yang sangat luar biasa dalam menambah wawasan kita, menambah referensi kita di dalam upaya untuk menulis soal-soal hak asasi manusia, bagaimana menulis secara efektif dan efisien, bagaimana menulis dengan tulisan yang punya karakteristik, punya nilai jual, dan tentu punya dasar dan argumentatif. Saya kira langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Andreas Harsono. Waktu dan tempat, silakan Pak, saya silakan. Terima kasih. Saya pakai PowerPoint ya. Siap, Pak. Jadi karena ini jurusan komunikasi, saya kira banyak yang sudah tahu hal-hal begini. Menulis hak asasi manusia itu menulis soal non-fiksi. Karena itu saya mau terangkan saja 3 struktur dalam penulisan non-fiksi. Ya. Hak asasi manusia bisa dipakai di struktur apapun dari 3 ini. Jadi non-fiksi itu tidak boleh ada satu titik pun yang fiktif. Tidak boleh ada satu pun yang bukan faktual. Ya, dia tentu mengandalkan pada wawancara, riset. Ada seorang penulis, Tom Rosenthal, mengatakan beda fiksi dengan non-fiksi, dengan jurnalisme adalah kalau kita nggak suka dengan tokohnya, di dalam menulis fiksi ya kita bunuh saja. Tapi dalam jurnalisme kan tidak. Tom Rosenthal ini menulis novel tentang seorang presiden Amerika Serikat yang hendak menjadikan Amerika Serikat sebagai negara otoriter. Nah, tentu dengan mudah kita bisa berpikir dia menulis soal Donald Trump. Namanya beda. Nah, kalau kita menulis Donald Trump ya kita tidak bisa main bunuh gitu saja. Karena Donald Trump masih hidup. Nah, itulah jurnalisme. Tapi kalau nulis fiksi kan bisa saja dibikin dia kecelakaan, mati, dan seterusnya. Nah, tentu menulis hak asasi manusia atau jurnalisme itu esensinya adalah verifikasi. Itu esensinya. Ini beda dengan hiburan, propaganda, entertainment, seni, dan lain-lain. Dan dalam verifikasi ada 3 platform. 1 transparan, identitas, tujuan, itu harus pakai nama lengkap, media sosial, WhatsApp, Zoom, Twitter, Facebook, Instagram, email, dan seterusnya. Jadi bila Anda hendak menulis soal hak asasi manusia, ya Anda harus transparan. Tidak boleh lempar batu, sembunyi tangan. Platform kedua, tahu urutan sumber. Lingkaran pertama lebih bisa dicek daripada lingkaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, dalam platform ini berarti tidak ada istilah pakar. Karena pakar itu tidak ada dalam lingkaran kecuali mereka masuk ke lingkaran 2. Lingkaran 2 adalah orang-orang yang sudah bertemu dengan korban, pelaku, saksi mata di lingkaran. Ketiga, berpikir terbuka,
Itu bagian dari verifikasi. Bertanya terbuka, bukan bertanya tertutup yang bisa dijawab dengan ya dan tidak. Selalu bisa meragukan diri sendiri salah. Selalu bisa meragukan bahwa golongan saya sendiri yang salah. Selalu bisa meragukan bahwa perusahaan saya salah. Organisasi saya salah. Institusi agama saya salah. Negara saya salah. Pemerintah saya salah. Dan seterusnya. Bisa meragukan. Ya. Jadi esensi jurnalisme adalah verifikasi. Itu platformnya 3. Nah, sebelum masuk dalam struktur, saya selalu menganjurkan orang yang mau belajar menulis, itu belajar tentang perkakas menulis. Orang yang terkenal dengan buku ini adalah Roy Peter Clark. Clark mengatakan menulis tidak ada teori ini, tetapi ada perkakasnya. Bisa, ya kayak perkakas, bikin kursi, bikin meja. Ada orang yang bisa bikin kursi meja sederhana cepat, tapi ada bisa bikin kursi meja sampai setahun, 2 tahun, hasilnya halus, enak dilihat, kuat, bisa bertahan beberapa generasi. Nah, menulis juga begitu. Menulis itu sebetulnya kemampuan tukang. Menulis itu bukan ilmu pengetahuan. Menulis itu keterampilan. Nah, Clark membedakan keterampilan itu dalam 4 hal besar. 1, nuts and bolts, baut paku. Ini diperlukan bila Anda mau menulis masih pendek. Special effect, itu mau bikin orang bergegas, orang pelan, orang tahu hiperbola, itu 13. Jadi kalau Anda menguasai ini, Anda sudah bisa mulai membuat pembaca itu emosinya Anda atur, laju bacanya diatur. Yang ketiga, blueprint, cetak biru, dan yang terakhir, useful habits. Roy Peter Clark mengatakan, makin panjang tulisan Anda, makin banyak perkakas yang perlu dikuasai. Makin pendek, ya makin sedikit. Ya. Ibaratnya, menguasai nuts and bolts, itu Anda cukup bikin gubuk satu lantai. Special effects sudah bikin rumah yang indah, 1 lantai, mungkin 2 lantai. Menguasai useful habits, kebiasaan yang berguna, itu sudah siap membuat menara, 30 lantai, 40 lantai, dan seterusnya. Nah, ini esensial. 50 perkakas ini perlu dikuasai orang untuk menulis dengan bukan hanya bagus, bukan hanya powerful, tapi juga aman dari segi hukum. Ini penting karena di Indonesia ini ada banyak sekali pasal yang bisa mengirim orang menulis di media sosial, di email, masuk ke penjara. Jadi ini hal-hal dasarnya dulu. Sekarang struktur. Semua sudah tahu struktur piramida terbalik. Ini buat berita. Ya. Paling atas berupa ringkasan 5W1H. Makin ke bawah makin kurang penting. Yang disebut alinea pertama itu disebut lead, memiliki 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Kayak berita di Cendrawasih Post, Isak Tangis, Wanai penjemputan ex Napol di Wamena. Anda bisa baca beritanya. Alinea pertama itu menunjukkan siapa, di mana, kapan, apa yang terjadi, dan mengapa. Piramida terbalik muncul pada tahun 1850 bersama dengan teknologi telegram. Jadi struktur itu selalu muncul dengan teknologi baru. Ya, panjangnya bisa 200, maksimal 3.000. Kalau Anda jago masih bisa sedikit lebih. 3.000 lebih kata. Itu struktur pertama. Struktur kedua, feature. Nah, feature ini bentuknya kayak gitar. Ya. Ini kayak motret. Klek, 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 klek. Ada 3 hal yang penting dalam feature. Fokus, angle, dan outline. Fokus itu sebuah pertanyaan. Dengan memilih 1 dari 5W1H. Mengapa gorden di ruangan Herman itu berwarna kelabu? Mengapa? Atau di manakah Herman duduk sebagai moderator? Fokus.
Jadi 1 dari 5W1H. Angle-nya adalah pembuka, alinea pertama. Kalau tadi lead, di piramida terbalik, di kedua itu angle, itu kayak Kyle. Jadi menarik perhatian pembaca agar dengan mata Kyle, dia mau membaca karya kita. Yang ketiga outline, nah itu urutan dari alinea pertama sampai terakhir. Nah bagian yang tidak enak, statistik, slogan, propaganda ditaruh di tengah-tengah. Pegangan gitar yang nggak enak. Nah, feature ini mulai pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Sama dengan yang tadi, piramida terbalik juga dimulai di Amerika Serikat. Ya, pelopornya di Amerika Serikat itu majalah Time. Di Indonesia, 1970 yang memulai ini, majalah Tempo. Jadi perlu waktu dari tahun 1920 sampai 50 tahun, sampai 1970, agar struktur ini diperkenalkan di Indonesia. Nah, orang yang memperkenalkan ini namanya Gunawan Muhammad. Dia menulis, seandainya saya wartawan, itu ada isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 6, 7, 8, dan sampai 10. Pada mula adalah feature. Modal penting dalam menulis, mengaitkan lead, tubuh dan ekor, teknik penulisan, siapkan 4 senjata, mencari ide, mencari segi, yang berita dan yang bukan. Ingin selamat, buatlah offline. Jadi bila Anda usai teori menulis feature yang tentu dipelajari Gunawan Muhammad di Barat, dari majalah Time, dibawa ke Tempo, ke Indonesia. Itu struktur kedua. Ya, ini struktur, 3 struktur ini sangat penting. Kalau orang mau menulis, perlu menguasai 3 struktur ini. Minimal 2, feature dan piramida terbalik. Ini yang ketiga. Ini yang dimasukkan dalam judul. Narasi dalam penulisan itu ibarat membuat film dokumenter dalam video. Bedanya apa? Dengan yang 2, ini bedanya. Jadi narasi itu berkembang sejak tahun 1960-an. Tom Wolfe, orang yang memulai, menyebutnya new journalism. Terus belakangan macam-macam penulis menyebutnya literary journalism, jurnalisme sastra. Ada banyak yang terkenal di Amerika itu, Keith Ellis, Joan Didion, David Remnick, dan lain-lain. Di Amerika yang terkenal memberikan tempat buat liputan panjang, dan karena panjang makan waktu, karena makan waktu mahal, duitnya banyak, adalah The New Yorker. Di Indonesia ini kurang berkembang. Nah, beda narasi dengan struktur yang lain, ada yang namanya timeline, tempo. Karena itu dia dipakai buat naskah panjang. Jadi kalau feature itu bisa sampai 5.000, mungkin 10.000 kata. Ini bisa sampai 100.000. Strukturnya ada 3. Satu sistem kronologis, dimulai dari titik 0. Zaman dahulu kala ada putri raja, kurang ajar jadi kodok. Oh, sampai klimaks, dia kembali jadi putri raja, menikah dengan pangeran. Itu kronologi. Nah, ini anti klimaks. Dari titik 9 sampai titik 10 klimaks, setelah itu kembali ke awal. Dari 0 sampai 9. Yang ini seakan-akan hendak berhenti dari 8 sampai 9, kembali ke awal, dan endingnya di terakhir. Atau dalam bahasa Inggris disebut the beginning of the end, yang bagian ini, lingkaran separuh lingkaran pertama, and the end of the end, separuh dari lingkaran kedua. Ini narasi. Jadi piramida terbalik, itu ya sampai 1.000-2.000 kata masih bisa, feature sampai 10.000 bisa, ini yang paling panjang. Ini bisa sampai 100.000. Antara lain nulis buku. Nulis buku pasti tidak bisa feature, nulis buku harus pakai narasi. Jadi ada 3 struktur. Bagaimana di Indonesia, di Pulau Jawa lah. Saya mencoba memperkenalkan narasi sesudah saya pulang kuliah di Harvard pada tahun 2000. Jadi sekarang sudah 22 tahun. Saya mencoba dengan majalah Pantau
selama 8 tahun, termasuk menerbitkan buku yang fotonya ada di layar ini, buku jurnalisme sastrawi. Nah, struktur ini tentu saja bisa dipakai buat berbagai macam isu, termasuk hak asasi manusia. Nah, penting bila kita hendak menulis dengan kita punya 7 pertimbangan. 1, ada karakternya. Mau menulis panjang, mau membuat film dokumenter, harus ada karakter orang yang bercerita. Kedua, ada konflik. Konflik antara orang asli Papua dengan negara Indonesia, orang asli Papua dengan sesama orang asli Papua, orang asli Papua dengan pendatang, pendatang dengan pendatang, pendatang yang Muslim dengan pendatang yang Kristen, pendatang Muslim dengan pendatang Muslim, etnik Jawa, etnik Bugis, BBM, dan seterusnya. Ada yang Syiah, Ahmadiyah, Sunni, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, HMI, dan seterusnya. Jadi ada konflik. Ketiga, tentu ada tempo, ada timeline. Jadi narasi itu kayak bikin kamera. Sementara feature, klik, bikin foto. Tentu ada kebaruan. Jangan menulis hal yang orang sudah tahu. 5, akses, punya akses terhadap karakter-karakter utama. 6, tentu fakta. Dan terakhir, perlu punya emosi. Emosi itu bisa sedih, bisa cinta, bisa benci, bisa dendam, bisa rindu, bisa apapun. Sedih, kegembiraan, kebahagiaan. Emosi ini akan Anda pakai buat menjadi menaik turunkan emosi pembaca. Ya. Tapi lagi-lagi jangan lebay ya. Tadi saya katakan perlu mengetahui perkakas penulis. Perlu tahu 50 perkakas menulis. Kalau nggak tahu, berat. Nah, di Indonesia, menulis hak asasi manusia apa? Ya, acuannya pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenapa bukan undang-undang yang lain? Di Indonesia itu makin ke bawah, peraturannya itu makin banyak yang kacau. Undang-Undang Dasar tentu undang-undang yang tertinggi. Karena itu acuannya lebih baik ke konstitusi, karena konstitusi itu dibuat pada masa yang penting. Tidak setiap hari orang bikin konstitusi. Undang-undang bisa dibikin oleh DPR yang populis, yang porak-poranda begini, lagi DPRD, apalagi perda-perda, gubernur, bupati, wali kota tuh banyak yang ngaco bikin peraturan. Dan mekanisme untuk membuat peraturan ini semua mengacu pada konstitusi kan kacau balau ya di Indonesia. Nah, kalau bukan pada Undang-Undang Dasar 45 Pak ini. Jadi Indonesia sudah meratifikasi 9 konvensi PBB tentang hak asasi manusia. SIDO tentang perempuan tahun 84, CRC hak anak tahun 90, Torture penyiksaan tahun 98, terus CERD diskriminasi tahun 99, ICCPR ini yang besar sekali, hak sipil dan politik tahun 2006, terus hak ekonomi, sosial dan kebudayaan tahun 2006 juga, terus CED dari penghilangan paksa tahun 2010, CRPD disabilitas tahun 2011, dan yang terakhir tentang pekerja migran 2012. Nah, kenapa mengacu pada PBB? Ya, lagi-lagi karena ini konvensi internasional yang dibikin oleh lebih banyak orang seluruh dunia, bahkan seluruh negara di dunia, yang diperdebatkan selama waktu yang cukup. Jadi acuannya ini 9 konvensi. Kalau kita hanya mengacu pada produk-produk lokal, ya mohon maaf ya, nggak cukup. Hanya itu saja. Terima kasih. Bila ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Andreas Harsono. Luar biasa. Ada beberapa
hal yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan soal menulis terkait dengan hak asasi manusia. Dibahas juga tentang jurnalisme sastrawi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum kita siang hari ini, ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya berikan kesempatan pada seluruh Bapak Ibu yang bergabung di forum kita. Silahkan. Hai Darman, lama nggak ketemu. Sehat, Mas. So far so good. Kapan main Manokwari lagi? Oh, belum tahu nih, pandemi. Bukunya yang waktu ke Manokwari udah jadi, Mas? Udah. Ini. Wow. Boleh dong. Mas, bukunya yang jurnalisme sastrawi itu nggak tahu diambil siapa ya? Oh ya, bisa tetap dibeli. Buku itu dibajak di mana-mana. Itu lagi. Tapi kan masih yang tanda tangannya Mas Andreas masih. Oh ya. 20 tahun lalu tuh saya nulis. Siap, siap. Mas, ini boleh kalau sekalian moderator izin boleh sekalian. Ya, silakan Pak. Pak Darman, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkumpul di ruang virtual ini. Kangen juga sama Mas Andreas. Insya Allah kalau ada waktu main-main ke Papua, Mas. Kemarin di Jakarta nggak sempat ketemu. Iya. Saya terakhir gabung di Berita Satu, Mas. Oh, oke. Di agak sekitar 4 tahunan awal, tapi dengan tapi nggak sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Andreas di Jakarta. Mas, gini, mungkin ini nggak tahu ada kaitannya dengan temanya atau tidak, tapi setelah saya pulang ke Papua, saya melihat bahwa persoalan-persoalan jurnalistik makin kompleks ya, Mas, dengan teman-teman di Papua ini. Saya mengamatinya, satu mungkin tidak yang tadi Mas sempat singgung soal, jadi sepertinya sudah tidak ada tajinya lagi gitu loh, Mas. Padahal kan kalau mau dikaitkan konteks teman-teman jurnalisme dengan persoalan HAM di Papua kan sebenarnya banyak kalau mau ditarik. Dan sebenarnya kan jadi agak tricky kalau teman-teman jurnalisme di teman Papua ini mau menuliskan itu. Dan saya pulang dari Jakarta, saya sudah nggak nulis lagi sebenarnya, Mas. Saya cuma melihat-lihat saja perkembangan media di sini, dan agak sedikit ada sedikit rasa kekhawatiran teman-teman di sini agak hilang gitu. Padahal kan persoalan-persoalan jurnalisme, persoalan-persoalan HAM khususnya di Papua ini kan banyak. Nah, kira-kira menurut Mas Andreas untuk teman-teman di Papua ini seperti apa untuk mencermati, mengaitkan, kemudian mempublish persoalan-persoalan HAM itu seperti apa, Mas? Apakah medianya yang harus diperbaiki, ataukah teman-teman kualitas teman-teman di sini yang harus kita perbaiki? Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ditanggapi langsung. Pertanyaan sulit. Saya pernah menulis buku judulnya Something to Hide. Ntar saya kasih linknya. Sesuatu yang disembunyikan. Saya share saja ya supaya bisa kelihatan. Ada yang bahasa Indonesia. Nah, saya share saja ya. Jadi, saya pernah menulis ini, kelihatan ya, sesuatu yang disembunyikan.
pembatasan Indonesia terhadap kebebasan media dan pemantauan hak asasi manusia di Papua. Ini terbitan tahun 2015, bisa di-download di website kami. Ini kutipan pertama dari Frank LaRue, pelapor khusus PBB, soal penjelasan pejabat-pejabat Indonesia yang menolak kunjungannya ke Papua pada tahun 2012-2013. Frank LaRue mengatakan, nada mereka bersahabat. Oh ya, kita masih cari tanggal yang tepat. Kami senang sekali untuk menerima pelapor khusus PBB. Cuma kita cari tanggalnya. Namun para pejabat Indonesia ini tidak pernah mengatakan apapun soal yang pasti. Ini penolakan yang halus. Saya pikir ini menunjukkan bahwa pasti banyak hal disembunyikan di Papua. Ini kata Frank LaRue. Pada bulan Mei kita tahu Presiden Jokowi mengatakan pembatasan wartawan asing dicabut di Papua, tapi sampai sekarang ya masih jalan. Nah persoalannya, kenapa begitu? Karena ada sesuatu yang disembunyikan di Papua. Nah kalau disembunyikan, lantas apakah wartawan Indonesia nggak bisa membongkarnya? Ya ada, tapi sedikit lah ya. Kayak mungkin Victor Mambor, gitu ya. Atau siapa lah, kemarin Narasi TV, lantas ada wartawan Tempo, siapa itu? Yang nulis soal Intan Jaya. Ada wartawan Indonesia yang bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang disembunyikan. Tetapi secara umum, wartawan Indonesia itu lebih banyak menjalankan propaganda dari Papua. Kenapa? Satu, uang. Kebanyakan wartawan Indonesia ini gajinya kecil, bahkan nggak cukup. Sehingga harus bergantung pada pejabat. Polisi kah, Pemda kah, tentara kah, jaksa kah. Ya karena gajinya nggak cukup, ya tentu tidak independen. Yang kedua, Papua itu besar sekali ya. Jadi kalau mau liputan itu kan mahal. Kalau di Jawa begini, ada kejadian di mana lah, di Semeru, naik kereta api murah, cuma 150.000 udah sampai Surabaya. Kalau mau capek naik mobil, jalan tol sudah ada, dari sini ke Probolinggo 10 jam sampai, lebih ya, 12 jam. Bisa. Di Papua nggak mana mungkin naik mobil. Jadi pertama gaji kecil, yang kedua pertama dibatasi. Wartawan asing nggak boleh masuk, wartawan lokal diintimidasi, nggak punya duit, biaya operasi mahal. Yang berikutnya, bias. Jadi bias wartawan Indonesia tentang agama mereka, tentang agama Islam, besar sekali. Makin tahun makin besar. Makin tahun wartawan yang beragama Islam itu makin tidak bisa membedakan antara iman dia dengan profesi dia. Ya, sudah banyak riset tentang bias wartawan yang beragama Islam di Indonesia, termasuk di Papua, termasuk di Pulau Jawa. Ada survei misalnya, apa pandangan mereka tentang Ahmadiyah? Banyak yang anti. Pada Syiah banyak yang anti. LGBT banyak yang anti. Perempuan Muslim diwajibkan berjilbab, banyak yang pro. Poligami makin tahun makin banyak. Jadi bias wartawan ini untuk daerah macam Papua yang penduduk aslinya makan babi, itu jadi hambatan. Hambatan mereka untuk jadi wartawan yang profesional. Nah yang terakhir, hambatan yang juga besar di Indonesia, itu dalam 20 tahun terakhir itu pendapatan media makin turun. Bila Anda lihat jendela saya sebelah kanan ini, itu saya bisa lihat RCTI, Tempo, Jawa Pos, di sebelah sini nggak kelihatan tuh Kompas, sebelah situ SCTV, TVRI, sebelah situ lain lagi. Jadi, saya tinggal di Palmerah. Sekitar saya ini ada sekitar 2.500 kantor media.
Bila Mas Darman sekali-kali ke sini, saya perlihatkan kantor Menara Kompas. 30 lantai, 30 lebih sedikit. Itu kalau malam paling yang nyala hanya beberapa lantai. Banyak yang mengalami PHK. Anda pergi ke Tempo sama, Anda pergi ke Jawa Pos sama. Bahkan gedung Geraha Pena itu saya disewakan ke pusat-pusat lain. Jawa Posnya pindah ke ruko yang kecil. Sama, RCTI, Metro TV, Media Indonesia. Kenapa? Karena iklan itu diambil oleh perusahaan-perusahaan internet, Google dan Facebook terutama. Karena income-nya diambil, ya bagaimana mau membiayai ruang redaksi? Tambah parah. Dulu saya kerja di Jakarta Post sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Kalau dihitung dengan purchasing power parity, gaji saya, itu kira-kira 5 kali lipat dari gaji reporter baru di Jakarta Post hari ini. Nah, dulu kerja di Jakarta Post, boleh naik taksi. Ganti kantor. Mau kemana lah, ke Pulau Gadung, naik taksi. 150.000 pulang klaim. Kalau mau lama keluar kota, saya tinggal booking mobil di kantor. Besok pagi saya dikasih mobil satu, jalan sendiri mana lah ke Banten kah, ke Cirebon, saya bawa itu mobil. Sekarang wartawan Jakarta Post tidak boleh naik taksi. Wartawan Jakarta Post sekarang kalau mau kemana-mana harus naik kendaraan umum atau naik ojek paling banter, ojek online. Bagaimana mau meliput dengan baik kalau biaya transportasi saja bikin begitu rupa ya? Ini semua karena internet. Nah kemudian media di Jakarta ini masih mempertahankan cetak. Alasannya karena cetak yang punya iklan, online nggak punya. Ya itu betul, tapi mereka tidak mau invest ke online. Kompas menerbitkan kompas.com yang standarnya beda dengan harian Kompas. Tempo menerbitkan tempo.co yang beda dengan majalah Tempo. Jawa Pos juga begitu. Semua. Jadi ruang redaksi itu punya 2 standar. Maria Hartiningsih, wartawan Kompas, kalau dikritik Kompas, saya bilang itu kan kompas.com. Orang nggak ngerti itu kompas.com atau Kompas harian itu. Pokoknya Kompas. Bandingkan dengan New York Times. Nggak ada standar beda. New York Times online sama New York Times cetak sama. Nah, bahkan di Kompas itu dibikin 2 perusahaan yang berbeda. PT yang berbeda. Sekarang untuk mengintegrasikan kan nggak gampang karena pemilik sahamnya berbeda. Nah, dulu ketika Soeharto turun tahun 98, SIUP surat izin penerbitan itu hanya ada 260-an, 150-an surat kabar, 158. Sekarang ini lebih dari 40.000 di seluruh Indonesia. .com kebanyakan. Ya standarnya hancur, lebur, nggak hanya di Papua. Papua mungkin sesuatu yang paling buruk. Jadi persoalan jurnalisme di Indonesia ini mengerikan. 20 tahun lalu ketika saya mulai mengkritik Kompas, Tempo, dan lain-lain, sekarang itu jauh lebih buruk lagi. Sekarang lebih buruk lagi. Kadang-kadang, saya ini kan banyak teman ya, pemimpin redaksi, makan di sini, siang, malam, ngobrol. Sampai sekarang tuh sampai nggak tega tuh mengkritik, karena saya tahu mereka salah. But they still do that, because they don't have money. Apalagi Papua, udahlah, saya udah nggak tahu gimana urusin Papua. Saya tahu makin bermutu jurnalisme dalam satu masyarakat, dan tentu sering baca buku, makin bermutu masyarakat. Makin tidak bermutu jurnalisme, makin tidak bermutu masyarakat. Nah, sekarang gimana masyarakat di Papua? Oke, baik. Persoalan soal jurnalisme ini makin kompleks. Ya, makin ngeri. Banyak persoalan, banyak masalah yang memang menghantui aktivitas jurnalis.
Mungkin beberapa pertanyaan lagi untuk seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang hadir. Silakan, ada mungkin yang mau ditanyakan. Izin moderator kalau memang belum ada, Oke, silakan, saya boleh silakan kah? Pak. Ya, silakan Pak Dar. Saya agak tertarik Mas Andreas ini karena saya melihat juga gini persoalan yang Mas Andreas sempat singgung tadi bahwa kita jurnalisme semakin kompleks persoalannya. Salah satu yang saya lihat dulu saya juga sempat mengalami, kita rapat itu masih ada di ruang redaksi. Kalau apa bisa masuk Nah, saat ini kan sudah berkembang alih teknologi. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita Zoom. Padahal kan menulis wartawan itu harus ada di lapangan. Dan itu yang bisa dapat menghasilkan satu tulisan yang basah. Menurut waktu itu saya masih sempat ingat yang Mas Andreas kasih kita pelatihan di Manokwari, saya ingat sekali. Bagaimana wartawan itu harus ada di TKP untuk meliput secara langsung, untuk mendapatkan data dan fakta. Nah, persoalannya sekarang kan, kalau kita melihat media-media online itu kan by phone, cuma browsing, cuma kutip medsos, kemudian dijadikan sumber berita. Saya mau minta penekanan lagi, Mas Andreas, gimana kualitas media kita, berita kita dengan melihat perkembangan alih teknologi yang saat ini yang kita tidak bisa pungkiri. Makasih Mas Andreas, kembalikan. Ya susah ya. Sekarang ini keadaan ini dibikin rumit karena ada media sosial. Ya kan? Ada Twitter, ada WhatsApp, ada YouTube, ada macam-macam, Facebook, Instagram, email. Sekarang setiap orang bisa jadi wartawan. Seakan-akan jadi wartawan. Dengan Twitter dia bisa menjadi wartawan breaking news. Dengan YouTube atau dengan video lain, Instagram Live, Facebook Live, dia bisa jadi broadcaster. Tidak perlu macam saudara Darman liputan pakai kamera yang berat-berat itu, balik editor ngetik dulu beritanya, baru video diedit. Nggak perlu, udah tinggal pasang HP saja selesai. Dengan podcast bisa jadi radio broadcaster. Jadi yang terjadi adalah fungsi wartawan sebagai penjaga gawang informasi itu bubar semua. Nah, karena itu banyak sekali informasi yang tidak benar di seluruh dunia. Salah satu contoh yang paling jelek dan terkenal di dunia adalah terpilihnya Donald Trump. Donald Trump ini seorang white supremacist. White supremacist itu adalah orang kulit putih yang merasa orang kulit putih itu yang paling supreme lah, yang paling baik daripada ras lain. Tapi mereka kebanyakan beragama Kristen dan merasa terancam. Jadi orang yang supremasis selalu merasa dirinya terancam. Kalau tidak ada media sosial, saya nggak yakin Donald Trump terpilih. Tapi karena banyak hoax, banyak tipu-tipu, ya. Donald Trump itu punya follower, saya lupa berapa ratus juta orang, sampai akhirnya sama Twitter di-blok. Nah, ini karena media sosial. Di media sosial pula yang bikin Brexit, terus munculnya kebencian terhadap minoritas Rohingya di Myanmar, minoritas Muslim di Myanmar yang mayoritas Buddha dianggap ancaman. Lalu Buddhist supremacists, orang-orang Buddha yang merasa supreme, selalu mengatakan kalau kita nggak menindas yang Islam sekarang ini, nanti kita kayak Indonesia. Dulu negara Hindu-Buddha, tapi sekarang jadi negara mayoritas Islam. Kayak gitulah kebencian yang mereka punya. Atau Sri Lanka. Juga mayoritas Buddha.
Atau belakangan di India yang mayoritas Hindu, semua menggunakan media sosial. Atau di Indonesia tentu. Di Indonesia yang mayoritas Islam menggunakan media sosial untuk kebencian terhadap minoritas non-Muslim atau non-Sunni, karena ini negara Sunni atau agama kepercayaan. Nah, selama kita belum bisa mengatasi media sosial, saya nggak yakin akan ada titik cerah terhadap jurnalisme di Indonesia. Di Amerika sudah mulai diatasi. Nah, kenapa saya bilang di Amerika sudah mulai diatasi? Donald Trump hanya 1 periode. Di Amerika itu kalau nggak ada krisis ekonomi, presidennya pasti akan 2 periode. Donald Trump mungkin jatuh gara-gara pandemi, tetapi pandemi coronavirus ini kan bukan sesuatu yang besar, karena ekonomi tetap jalan. Dan ekonomi Amerika walaupun kontraksi, tapi tidak buruk. Tetapi karena jurnalisme di Amerika dan juga sistem hukum mereka, itu bisa dengan cepat melakukan koreksi terhadap kegilaan di media sosial. Di Indonesia tidak. Di Indonesia masih terus-menerus terjadi. Saya khawatir kita ini sedang menghadapi sesuatu yang besar yang kita nggak tahu apa ini. Kekerasan yang besar. Karena kita nggak cukup punya wartawan yang bermutu, nggak cukup punya media yang bermutu. Apalagi di Papua. Jadi kebencian antar agama, antar kepercayaan, antar suku, itu bisa diperbesar oleh media sosial, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial. Saya belum tahu jalan keluarnya, tetapi di Amerika itu sudah diatasi dengan apa? Jurnalisme yang bermutu. Nah, bagaimana jurnalisme di Amerika bisa bermutu ketika keadaannya sama ya di Indonesia? Satu, mereka mulai memperkenalkan paywall, berbayar. Anda masuk New York Times bayar, Anda masuk New Yorker bayar, Anda masuk Wall Street Journal bayar. Di Jakarta sudah dicoba, Gatra berbayar, Tempo berbayar, Kompas.id berbayar, tapi yang langganan Jakarta Post tapi sedikit sekali, tidak signifikan income dari berbayar. Ya itu gara-gara brandnya dipecah. Ada Kompas.com yang gratis, ada Kompas harian Kompas yang berbayar. Tetapi brandnya udah satu. Kompas.com, orang tuh punya gambaran Kompas.com itu ya harian Kompas. Atau Tempo Interaktif itu masalah Tempo. Padahal standarnya berbeda. Tempo Interaktif jauh lebih buruk standarnya. TV One, ya tentu Anda tahu lah, ada Saudara Darman, itu mutunya nggak karuan. Jadi, untuk membuat paywall di Indonesia, itu tidak semudah di New York. Karena brandnya campur aduk. Standar redaksinya beda. Yang kedua, Amerika Serikat, yang dilakukan adalah NGO, LSM, itu bisa bikin video, bisa bikin podcast. Kayak saya kerja buat Human Rights Watch. Di Human Rights Watch itu diubah saja. Di sini seharusnya kayak Kontras, LBH, Setara Institut, itu dapat mengubah website mereka jadi media sebetulnya. Tapi kan nggak gampang. Mencari aktivis LSM yang bisa menulis itu nggak gampang. Ya sorry to say, mencari dosen yang bisa menulis itu kan nggak gampang. Susah banget mencari dosen yang bisa menulis. Yang bisa menulis loh. Saya nggak ngomong nulis narasi, nulis pendek saja susah. Yang ketiga, yang di Amerika berhasil dilakukan adalah mereka menerbitkan media non-profit. Jadi ada ProPublica, ada Mongabay, mungkin Anda tahu Mongabay itu khusus lingkungan hidup. Ada Marshall Project. Media-media nirlaba ini tidak menggunakan model lama, model bisnis lama kayak New York Times atau CNBC dan lainnya. Mereka meminta bayaran dari pembaca mereka. Jadi kalau suka bayar. Atau dari donation dan seterusnya. Kita belum ada. Walaupun di sini sudah ada Project Multatuli, itu media nirlaba, itu menarik. Sudah ada. Tetapi tentu perlu lebih banyak ya. Jubi dan Suara Papua
di Jayapura itu menarik karena itu media nirlaba. Nah, seharusnya media-media yang akan baik itu modelnya lebih cocok dalam suasana adalah media nirlaba. Nah, di Indonesia sudah mulai, di Papua ada, Sumatera ada, di Pekanbaru ada, di Jawa ada, tetapi jumlahnya masih sedikit. Nah, Tempo mencoba dengan kombinasi. Tempo bikin Tempo Institute, di mana orang bisa nyumbang. Nah, sumbangan dari Tempo Institute itu yang dipakai buat liputan di majalah Tempo. Karena kalau mengharapkan income dari media mainstream mereka sendiri, udah nggak cukup uangnya. Jadi ada 3 model ya. Satu paywall, kedua LSM menjadi media, yang ketiga LSM riset ya, yang ketiga bikin media nirlaba. Begitu, Saudara Darman. Makasih, Mas. Berapa orang dari Makassar di sini? Berapa orang dari Makassar di sini? Makassar, Pak. Misalnya begini ya, Makassar. Anda tahu berita yang soal 3 anak diduga mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya? Di mana itu? Di Luwu ya? Ya, ya. Saya tanya, Saudara Juanda, yang memberitakan tuh media mana? Saya dapat di WA ini, media apa lagi tuh, Pak? Ada di Instagram paling banyak di Makassar Info. Pakai WA, pakai HP lihat. Enggak, Project tapi yang Multatuli. memberitakan pertama kali siapa? Project Langsung Multatuli. ada notifikasi masuk Project berita Multatuli. baru setiap hari, saya langsung buka, Pak. Project. Ada Yang juga ternyata memberitakan beritanya pertama kali adalah Project Multatuli di Jakarta. Pertanyaan saya buat rekan-rekan di Makassar, kenapa bukan Fajar? Kenapa bukan Tribun Timur? Kenapa bukan apa yang punyanya UPI itu? UPI Asmaradana? Apa ya? Media Saudara Darman tahu kan? UPI yang dulu ex Metro Kabar Makassar. Kabar Makassar. Kabar Makassar. Kenapa Oh, bukan Kabar Kabar Makassar? Nah, seharusnya jadi pertanyaan buat diskusi di Makassar. Kenapa breaking news-nya dari Jakarta? Kalian harus cemburu loh dengan Jubi atau Jubi terutama, karena beberapa breaking news di Papua itu dilakukan oleh Jubi. Biasanya kerjasama dengan Tirto atau dengan BBC Indonesia. Tetapi yang harus kalian permasalahkan sekarang ini, khusus di Papua adalah kenapa wartawan asing tidak boleh masuk ke Papua? Sama dengan masuk ke Makassar, masuk ke Manado, masuk ke Bali, atau masuk ke Medan. Karena kalau ada wartawan asing masuk ke Papua, sama dengan masuk daerah lain di Indonesia, berarti setara dong. Dan berarti wartawan setempat akan punya kompetisi. Ini kan nggak ada kompetisi. Ini sudah berlangsung 50 tahun. Dan tidak banyak wartawan Indonesia yang mempermasalahkan. Pertama kali saya. Kenapa tidak dipermasalahkan di Ambon? Kenapa tidak dipermasalahkan di Makassar? Kenapa tidak dipermasalahkan di Jakarta? Kenapa sampai sekarang pemerintah Indonesia bisa tetap membatasi wartawan asing masuk ke Papua atau PBB? Yang wartawan asing mau ke Makassar gampang sekali kan, tinggal ke Cengkareng beli tiket sampai dia. Tapi masuk ke Papua bisa bertahun-tahun menunggu izin. Oke. Itu ya. Beberapa hal yang jadi pusat perhatian kita. Mungkin ada dari teman-teman, Bapak Ibu yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan kembali?
Pak Wahyudin mungkin ada. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin masih ada. Baik, Assalamualaikum Pak. silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Juanda dari Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Prof. Suwardi Weke. Setiap saat diberi informasi untuk di grup ini kalau ada seminar-seminar. Mudah-mudahan ke depan tidak dilupa untuk meneruskan ke saya kalau ada momen-momen begini. Kepada pemateri luar biasa, terima kasih banyak. Saya ini latar belakangnya dosen, dituntut untuk mengekspos berita, misalnya kalau kita pengabdian masyarakat. Makanya saya tertarik untuk mengikuti ini, pelatihan jurnalisme. Biasanya wartawan pemula saya panggil, saya bantu konsepkan. Ya, baru diterbitkan secara online, tapi misalnya baru post, ya pemberitaan-pemberitaan begitu. Nah, mungkin ada trik-trik narasumber Pak untuk menginput kami ini. Saya kira cukup Pak. Paling gampang ya menulis dengan piramida terbalik, Pak. Iya Pak. Piramida terbalik itu begini kan. Iya. Ya, yang paling atas itu berisi 5W1H. Misal berapa ya? Ini di layar ada 2 layar 30. Dosen dan mahasiswa ikut diskusi soal jurnalisme diadakan oleh perguruan tinggi di Sorong dengan pembicara tamu Andi Sarsono dari Jakarta pada tanggal 11 Januari 2012 pukul sekian. Itu piramida terbalik. Itu paling gampang. Terus makin ke bawah makin kurang penting. Biasanya alinea kedua atau ketiga dikasih kutipan. Andreas bilang bla 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 dan seterusnya. By the way, struktur siaran pers juga piramida terbalik. Sering orang di Indonesia yang bikin siaran pers tidak tahu bahwa strukturnya piramida terbalik. Jadi, nah, Bapak Ibu ini kan banyak yang jadi dosen. Jadikan website kampus-kampus Anda itu sebagai berita juga, medium berita. Tadi kan saya bilang, di Amerika Serikat itu ada 3 gerakan. 1, media berbayar pakai kartu kredit. Yang kedua, LSM atau kampus-kampus itu jadi media, website kampus. Yang ketiga, media nirlaba. Jadi Pak Juanda bisa mempelajari buku 9 elemen jurnalisme dari karya Bill Kovacs dan Tom Rosenthal. Ini dianggap buku yang penting dalam jurnalisme. Dijual bebas Pak, ada di toko buku ya. Nah, pasti ada. Itu minta tolong buku minta tolong ditunjuk di balik semuanya. Nah, pakai buku itu atau saya banyak menulis resensinya, bisa dibaca apa yang disebut 10 elemen jurnalisme. Itu ikutin saja. Jangan menambah, jangan mengarang. Ini bukunya. Ini dulu saya membantu terjemahkan. Ini jadi pegangan buat banyak ruang redaksi. Saya kira juga cocok buat kampus-kampus. Lantas juga diajak.
Saya kadang-kadang membacakan buku di Indonesia. Saya pernah diminta menandatangani buku saya pakai nama saya, tapi saya tahu itu bukan cetakan aslinya, saking banyaknya. Tapi ya biar itu beredar. Pakai buku ini, Pak. Ada pertanyaan dari STIE Yapis Merauke. Saya lihat banyak sekali mahasiswa di situ. Oh, iya. Silakan. Mungkin ada yang menanyakan, beberapa orang mengikuti forum kita. Iya, Yapis Merauke. Mungkin ada yang mau ditanyakan salah satu dari peserta yang mengikuti forum kita hari ini. Permisi Pak Herman, saya ingin bertanya. Oh iya, oke. Silakan. Buat yang di Papua, kalau kalian mau tanya soal Papua Merdeka, saya juga bisa jawab. Saya Papua ini sudah hampir 40 tahun. Mas Andreas, salam. Ya. Saya Wahyudin Opu. Saya sebenarnya bekerja di salah satu NGO yang bergerak di konservasi mangrove. Kantor kami ada di Timika sekarang ini dan bekerja di Timika Asmat. Saya menarik dengan pernyataan Mas Andreas tadi, bagaimana menyebarluaskan jurnalisme yang informasi-informasi yang tidak banyak dibicarakan begitu, terutama misalkan yang di Papua, dan menarik bagaimana Mas Andreas menyarankan NGO research atau LSM research gitu menulis gitu. Tapi ada dilemanya Mas di kami Mas. Saya cerita pengalaman aja ya. Pasca booming KLB, kelaparan gizi buruk di Asmat 2018 awal itu. Saya kan kami kan bekerjanya di wilayah hutan mangrove dan banyak berinteraksi dengan masyarakat Asmat di sana. Saya menulis tentang orang waktu itu tim dokter datang, lalu mereka bilang ini penyebabnya adalah karena fasilitas kesehatan kita sangat kurang di sana. Terus desa-desa di sana sangat terisolir. Tapi hasil diskusi kami dengan keuskupan Agat terutama, kami menemukan bahwa penyebab utama dari KLB adalah waktu itu terutamanya itu bukan fasilitas kesehatan yang kurang, karena masyarakat Asmat sudah hidup beratusan tahun di sana dan baru sekarang ini ada kejadian busung lapar yang menghebohkan, menggemparkan Nusantara waktu itu. Tapi menurut kami yang menjadi akar masalah dari gizi buruk waktu itu adalah hilangnya hutan-hutan masyarakat sebagai sumber-sumber pangan lokalnya mereka, seperti itu. Akibat misalkan aktivitas gaharu, aktivitas penebangan pohon hutan kayu besi untuk dibawa keluar dari hutan-hutan mereka, dan mereka kehilangan akses terhadap makanan lokal mereka di sana, terutama sagu dan hewan-hewan buruan di sana. Nah, saya sempat menulis di blog sih Mas, tapi di blog judulnya waktu itu saya menuliskan hilangnya hutan dan timbulnya permasalahan sosial yang mengikutinya, kira-kira seperti itu. Tapi dilemanya adalah saya beberapa kali ditegur bahkan dengan orang Papua sendiri yang bisa dikatakan bersentuhan langsung dengan pemerintahan misalkan, atau orang-orang yang merasa harusnya mereka yang menyampaikan itu. Nah, di kami ada dilema itu Mas. Misalkan kami sampai di suatu tempat dan ada permasalahan, dan kami menceritakan tentunya dari sudut pandang kami, tentu saja dari sudut pandang kami, pemahaman kami, dan dilemanya adalah kenapa bukan orang yang setempat yang menyampaikan itu, kenapa harus kami begitu. Itu sih sebenarnya saya ingin tahu bagaimana Mas Andreas mensiasati hal ini. Misalkan di satu tempat, misalkan ada konflik, ada permasalahan, tapi bagaimana kita sebagai orang yang notabene adalah pendatang di tempat itu menyaksikan itu lalu membuat tulisan atau cerita yang dipublikasikan. Triknya bagaimana sih Mas? Tulis saja. Apa susah? Tapi ya itu tadi Mas, ditegurnya itu. Bahkan saya sempat ketakutan beberapa bulan. Saya kan
kontrak bekerja di sana kan sekitar 5 tahun. Saya baru masuk tahun kedua atau ketiga gitu. Saya takutnya di tahun itu akan diusir, ada kekhawatiran seperti itu sih. Boleh saja. Itu syaratnya cuma gampang. Satu, tahu. Ya. Seakan-akan kalau ini ada batu, tidak ada batu yang tidak kita angkat untuk tahu di baliknya ada. Tahu riset, wawancara. Yang kedua, syarat kedua sederhana sekali, berani. Jadi tahu dan berani. Kalau kita tahu tapi kita nggak berani, ya kita nggak berguna buat masyarakat. Kalau kita berani tapi kita nggak tahu, sebagai orang Jawa Timur, saya bilang bonek, bondo nekat. Tulis saja. Saya tentu banyak menulis soal Papua. Ya. Tadi Anda nulis ngomong soal Asmat, saya nulis soal Asmat. Mana ya? Loh, mana sih tadi? Terhapus. Saya share ya saya juga share di screen. Ini. Nah, why children are dying of measles in asthma? Lack of vaccination, medical services, fuel epidemic, dan seterusnya. Macam-macam saya tulis. Tapi saya juga nulis soal bagaimana wartawan BBC namanya Rebecca Henske itu yang menulis soal kelaparan di Asmat sudah punya surat izin polisi membawa 2 produser karena nge-tweet ditangkap sama tentara, ditahan 3 malam di Timika. Saya sempat ketemu nih dengan Mbak ini nih. Nah ini nge-tweet tentang Indomie kalau nggak salah Mas ya waktu itu ya. Iya ini kan diusir. Yang wartawan Indonesia juga. Yang ngelaporin ke tentara wartawan Indonesia juga gara-gara tweetnya Pukimai kan itu. Tulis saja, nggak usah khawatir. Ada orang Papua nggak senang, salah di mana-mana orang nggak senang itu biasa. Mereka lama-lama ngerti. Orang Papua yang nggak senang sama tulisan saya juga. Tapi kan lama-kelamaan kan mereka mengerti bahwa kita ini menulis tentang kebenaran, tentang keadilan. Ya, kalau suanggi yang bikin salah, tentara lah, bilang kopi susu ya. Kenal nggak istilah kopi susu? Darman pasti tahu kopi susu itu apa. Ya kalau kopi susu sama kacang hijau, Mas. Iya, kalau itu salah ya kita tulis. Polisi salah kita tulis. Tetapi bila ada TPN OPM salah ya kita tulis juga. Bila orang NTB dianiaya kita tulis. Tetapi bahwa beberapa orang KNPB yang juga salah ya kita tulis saja. Apa susahnya? Ya, bila Anda Google, saya menulis soal kekerasan di Wamena 2 tahun lalu ya, tahun 2019, 3 tahun lalu, di mana cukup banyak pendatang yang mati dibunuh, terbakar. Tulis saja. Buat saya fair saja, tidak berat sebelah. Karena itu, kalau Anda, ini saya minta tolong Saudara Wahyudin membaca komentar orang ini. Anda kenal Philip Karma? Philip Karma pernah dengar, Mas? Ya. Ini menulis sesuatu tentang saya. Apa ya? Saya lupa di. Mana nih? Nah, ini dia. Saya bacakan, terlalu kecil. Nggak kebaca.
Dia bilang, ini Philip Karma ya, Andreas Harsono is a human rights defender with a deep understanding of Indonesia. In his research and on various acts of violence. Andreas Harsono ini seorang pembela hak asasi manusia yang punya dalam tentang Indonesia. Menghabiskan waktu 10 tahun di dalam riset dan menulis tentang berbagai macam kekerasan. Ya, he is often misunderstood. Dia sering disalah mengerti. Many Indonesians consider him a traitor. Banyak orang Indonesia menganggap Andreas ini pengkhianat atau agen asing. Di Papua, dia sering dilihat sebagai pendukung kemerdekaan Papua Barat. Tetapi ada juga orang Papua yang mengatakan dia adalah penasehat pemerintah Indonesia. Saya sudah kenal dia sejak tahun 98 ketika dia mengunjungi saya di penjara, menulis dan menganjurkan agar para tahanan politik Papua ini dibebaskan. He is actually an Indonesian, true Indonesian patriot. Dia sebetulnya seorang patriot sejati, orang Indonesia. Dia ingin melihat borok dan gangren Indonesia itu diobati. He dares to take the risk. Dia berani mengambil risiko. Arrest, detention, and even murder. Dia berani mengambil risiko ditangkap, ditahan, bahkan mungkin diancam dibunuh. To write what he believed and how Indonesia should act on these serious human rights abuses. Untuk menulis apa yang dia percaya benar tentang pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana Indonesia harus mengatasi. Jadi tulis saja, berani, independen. Ya, istilahnya kalau Anda keluar pintu, itu ditaruh identitas Anda di dalam identitas suku, agama, kebangsaan, jenis, orientasi seksual, tinggalkan di rumah. Dan bekerjalah sebagai orang yang betul-betul ingin tahu kebenaran. Tulis. Hadapi saja. Apakah itu melelahkan? Ya pertama ya, tapi lama-lama kan juga orang bosan dan orang menghargai. Silakan Mahyudin. Thank you, Mas. Cukup ya, Pak Yep. Mahyudin? Ya. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman dari setiap Merauke? Saya. Oh ya, saya ingin bertanya. Pak Muhammad Adam. Silakan. Makasih Pak Andreas. Mungkin kapan-kapan saya mau ketemu beliau nih kalau ke Papua ini. Saya pernah wartawan sebuah media di Jakarta, saya nggak usah sebut itu rahasia. Lalu kemudian saya menjadi wartawan lokal. Sekarang jadi PNS begitu. Memang begini Bang, tentu idealisme pers itu kan idealisme pejuang begitu. Tetapi kan sekarang kita tidak bisa lepas dari narasi oligarki begitu, kapitalisme. Ya. Yang itu juga menjadi musuh menjadi narasi global begitu Bang. Ya. Dulu awal-awal saya waktu kembali ke Papua sini, awal-awal saya punya idealisme seperti itu Bang. Tapi di sini kemudian saya lihat juga banyak juga yang tidak berimbang, berita tentang tentara segala macam. Seolah-olah pasti OPM itu sudah pasti benar, tapi enggak juga, ternyata enggak juga seperti itu Bang. Tadi seperti tadi korban Wamena segala macam. Jadi memang ini bagaimana kita mau cover both side, tetapi di sisi lain juga ada kepentingan oligarki begitu. Tadi soal pelanggaran HAM begitu. Pelanggaran HAM kalau kita mau fair itu kan bukan cuma dominasi Indonesia begitu. Tapi juga kan Amerika yang notabene juga melahirkan teori-teori jurnalistik dan menguasai mungkin public opinion saat ini juga kan melakukan pelanggaran HAM. Tapi kan di kita itu kan masih apa ya? Bad news is good news. Ini memang mencari jurnalisme yang sangat-sangat netral. Artinya kalau tadi OP-nya salah kita bilang salah begitu. Kalau TN-nya salah kita bilang salah. Kalau Freeport-nya juga salah, misalnya
itu kan banyak itu ngemplang pajak itu, tapi kan nggak berani karena mungkin public opinion kita, pers kita dikuasai oligarki, begitu kan. Sekarang ada 9 naga segala macam. Nggak ada, mana ada itu saya impor berita tentang ngemplang pajaknya dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira nyiri-nyiri sedap juga gitu. Banyak yang ingin saya sampaikan tapi karena terbatas, saya juga masih capek nih karena pulang kantor begitu. Makanya saya berdoa mudah-mudahan ketemu abang suatu waktu kita diskusi lah soal pers di. Tadi bagus sekali itu yang disampaikan tuh. Dan saya alami itu yang tadi abang bilang soal idealisme pers segala macam, kualitas pers segala macam itu terjadi di Papua ini. Saya kira begitu sementara sebagai perkenalan. Soal Amerika salah, ya ditulis saja, ya kan? Kalau Anda baca New York Times atau The New Yorker, kadang-kadang saya mikir ini wartawan Amerika ini kok luar biasa ya komitmennya untuk memantau pemerintah mereka sendiri. Yang membongkar kejahatan aparat Amerika di Irak, di Afghanistan, di Vietnam, di Guantanamo, kebanyakan ya wartawan Amerika. Iya kan? Anda tahu pembunuhan di My Lai yang tahun 68 yang membongkar wartawan Amerika. Terus penyiksaan di penjara di Baghdad, Ghraib, itu juga wartawan Amerika. Nah, persoalannya adalah apakah Muhammad Adnan dari Indonesia mau melakukan liputan ke Irak, mau liputan ke Guantanamo di Kuba. Ada duitnya enggak media Indonesia untuk meliput ke sana? Bukankah untuk meliput kita harus ke sana? Bukan berteori ya. Kalau teori konspirasi mah, ya nggak perlu jadi wartawan. Jadi salah satu kelemahan Indonesia, medianya lemah. Berapa sih wartawan Indonesia yang bisa bersaing secara internasional? 5 jari ini nggak sampai. Satu yang tentu bisa bersaing, Gunawan Muhammad. Satu yang paling hebat saya kira di Indonesia. Bisa bersaing secara internasional. Tapi sedikit sekali wartawan Indonesia yang bisa bersaing secara internasional. Boro-boro bersaing. Menulis dalam bahasa Inggris saja belepotan. Uangnya sedikit. Sedikit-sedikit konspirasi. Jadi ya nggak jalan. Ditulis saja buat saya. Karena ada orang di Merauke, saya tunjukkan tulisan saya di Merauke tahun 2009. Saya mohon masa-masa yang di Merauke Google nanti. Nah, soal Freeport, saya nulis soal Freeport. Nah, ini cukup terkenal waktu itu sampai bikin pembunuhan pada Mil 63, Saudara Darman tahun 2007. Saudara Darman cerita dong bagaimana saya bikin pelatihan di Manokwari, lantas bikin Freeport marah-marah. Ingat nggak? Ceritain dong. Tahun berapa tuh ya kita bikin pelatihan di Manokwari ya? Jadi secara sederhananya begini, saya waktu itu bekerja buat Yayasan Pantau. Kami bikin pelatihan di Manokwari tentang bagaimana meliput tambang. Tambang. 2007, Mas. 2007. Anda ceritain deh selanjutnya apa yang terjadi. Mas aja lah biar lengkap. Jadi Pantau itu sering dapat sponsor dari Freeport. Ya. Sponsor biasa saja, tidak ada sesuatu yang mengikat. Iklan ya, Pak, iklan. Nah, lantas kayak bikin training, setelah itu pembicaranya, namanya Kit siapa ya? Orang Amerika. Ya. Ingat nggak, Darman? Dia dari Oxfam Amerika.
Nah, spesialisasi orang ini adalah bagaimana tambang itu merugikan penduduk sekitar. Oh, Freeport marah itu. Oh, kita ini nyeponsorin kalian, tapi kalian bikin pelatihan kayak begini. So what? Emangnya kalau kamu kasih kami duit, terus kami nggak boleh bikin pelatihan yang kritis soal Freeport. Nah, yang kedua, saya terus menulis soal Freeport itu kemudian minta saya bikin pelatihan di Timika. Ya saya datang lah. Ya, seperti di Manokwari, saya bikin pelatihan biasa saja. Oleh Freeport ditempatkan di hotel mana yang mewah itu? Sheraton ya. Hotelnya mewah sekali. Ya, saya tidur saja. Namanya pelatihan, kan punya banyak waktu setelah kan. Jadi waktu setelah itu saya pakai buat jalan-jalan. Saya tahu hal-hal yang nggak benar. Saya bikin tulisan yang murder at mile 63, pembunuhan di mil 63. Itu kemudian dikutip oleh Associated Press. Jadi besar di seluruh dunia. FBI hendak membuka kembali kasus itu, pembunuhan. Besoknya orang Freeport di Jakarta telepon saya, Mas Andreas nulis ini ya? Iya. Kenapa nggak ngasih tahu kami, Mas? Sudah. Ini sampai siapa namanya Jim Moffett ya, chairman-nya Freeport yang di New Orleans, itu marah sekali. Ini organisasi yang sering kita sponsori kok nulis soal kita sampai jadi begini. Singkat kata, mereka memutuskan mulai sekarang tidak boleh ada pendanaan kepada Yayasan Pantai. Sampai hari ini. Ya nggak apa-apa. Tapi masih jalan ya Mas, majalahnya? Masih, websitenya jalan. Ya santai, trainingnya masih jalan. Jadi itu yang disebut independence. Nggak perlu khawatir. Tulis saja Freeport. Khusus buat saudara Adnan, saya minta Anda menulis soal Freeport yang kritis sedemikian rupa sampai kantor tempat Anda bekerja itu tidak boleh menerima dana oleh Freeport. Ayo, coba. Saya mau lihat. Tulislah sesuatu Freeport sampai kalian diperlakukan kayak Yayasan Pantau. Itu parameter tulisan bagusnya, Mas ya? Biasalah. Sampai pembunuhan itu dibongkar lagi. Sampai sekarang, waktu itu ada seorang senator Amerika, itu mengatakan kasus pembunuhan guru-guru di Freeport harus dibuka kembali. Anda Google deh, nama senator itu, dan nama saya. Namanya adalah Senator Joe Biden, sekarang Presiden Amerika Serikat. Biasa saja, tulis saja. Jadi nggak perlu berkonspirasi. Tulis. Liput. Riset. Tulis. Ada yang lain? Udah capek saya. Oke, bagaimana? Pertanyaan terakhir. Oke, silakan dari Pak Ali. Ya, silakan. Ya, Bung. Mungkin ada sedikit yang kami akan tanyakan terkait dengan dalam membuat satu berita, bisa saya katakan strike news, kampus kami, apakah ada jumlah kata di dalam, berapa sih jumlah kata yang pas untuk strike news untuk di website kampus kami. Kedua, ini terkait dengan pers saat ini, mana kita melihat pers saat ini, khususnya kami di Merauke, kami melihat itu sudah terkontaminasi dengan politik, sudah tidak memberikan satu berita yang independen, dan ini memang betul-betul ada tumpangan-tumpangan politik. Saya kasih contoh, umpamanya saja Bupati di Merauke, ada namanya suka dan tidak suka dengan media. Media ini saja yang dia suka, media yang lainnya yang kritis dia tidak suka. Ini bagaimana sebenarnya tips untuk menggali berita investigasi atau kita data-data yang tersembunyi ya, untuk
mungkin dari Pak Bung Andreas bisa memberikan kepada kami tips untuk menggali data-data yang tersembunyi untuk mengungkap satu investigasi. Mungkin itu saja, Bung Andreas, dari kami. Terima kasih. Investigasi itu berbeda dengan liputan. Investigasi itu pakai pakai hipotesa. Hipotesa itu ya mengatakan orang ini salah, salahnya apa? Kalau KUHP ya pasal apa? Pelecehan seksual, pemerkosaan, penggelapan, penyuapan, korupsi, dan seterusnya. Jadi investigasi itu beda dengan liputan biasa karena liputan biasa itu terbuka. Liputan biasa itu misal begini, kapan saudara Ali Syahbana mulai mengajar di Yabis Merauke? Kapan? Terbuka. Kalau tertutup, ini maaf contoh saja ya. Benarkah saudara Ali Syahbana ini melakukan pencurian? Pencurian apalah? Ini hanya contoh sepeda motor kah, mobil kah? Jadi tertutup. Nah, kalau itu langkah kejahatan itu kan biasanya kan kompleks ya. Yang harus Anda lakukan pertama, sebelum melakukan wawancara, Anda bikin kronologi. Tahun 2009 apa? Bulan Oktober 2009 apa? 2010 apa? Kronologi. Dalam kronologi itu muncul para pelaku. Pelaku kan sering tidak satu, dua, tiga, empat. Satu kronologi. Yang kedua, namanya paper trail, dokumen. Setiap kejahatan itu harus dicari buktinya apa. Transfer, ada buktinya. Suap biasanya nggak punya bukti, cari buktinya. Video kah, WhatsApp kah? WhatsApp itu perlu bukan hanya dijaga screenshotnya, tetapi dicatat tanggal dan seterusnya. Di save gitu ya. Kan kalau pakai WhatsApp itu bisa diekspor sehingga kita punya data elektronik digital. Jadi pertama bikin kronologi, kedua kumpulkan dokumen-dokumen. Saya pernah melakukan investigasi tentang privatisasi perusahaan air minum di Jakarta. Dokumennya itu 1 meter 80 cm. Dokumennya. Termasuk karena yang saya tuduh itu Presiden Soeharto, saya termasuk minta notulensi rapat sama kata BLC Presiden Soeharto yang minta diberikan satu sisi diberikan kepada anaknya, Sigit Soeharto, sisi lain kepada Salim Group. Itu ada. Saya minta kepada salah seorang anggota kabinet yang kebetulan menyimpan surat itu. Nah, belakangan kalau Anda Google, saya diminta jadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal privatisasi Pamjaya. Sampai sekarang masih bermasalah air di Jakarta. Nah, ketika itu terbit, dokumen itu harus diperiksa oleh lawyer. Karena saya nulis dalam bahasa Inggris, dokumen itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu perlu uang. Jadi yang saya perlu sampaikan kepada Anda bahwa sebelum terbit, mintalah pengacara untuk memeriksa. Jangan sampai ada pencemaran nama di dalam laporan Anda. Investigasi tidak mudah. Saya menulis teknik namanya apa itu investigative reporting, Anda bisa Google. Di situ ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, termasuk paper trail, libel check, fact checking, terus editing, wawancara, dan seterusnya. Dan tentu tidak boleh ada sumber anonim. Di dalam investigasi itu Anda tidak dianjurkan punya sumber yang tidak disebutkan namanya. Jadi pelajari teknik itu.
Ada banyak cara yang terima kasih. Terima kasih, Bung Andre. Cukup Pak Ali. Oke, baik. Bapak sekalian yang ada di forum kita, saya kira diskusi kita sudah cukup. Ada beberapa hal yang kita dapat dari diskusi ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, kita dengarkan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Ada yang silahkan. Ya, terima kasih. Saya pikir ada banyak bahan saya sampaikan. Bila saudara-saudara tertarik untuk belajar menulis, belajar verifikasi lebih jauh, silakan masuk ke blog saya, andreastarsono.net. Nah, di situ ada banyak sekali. Saya praktis menaruh semua naskah saya ke blog tersebut. Silakan dibaca. Bila mau tanya atau mau email ke saya, email saya gampang, andreastarsono@gmail.com. Saya akan jawab. Terima kasih, Bung Herman. Moderator mute. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andreas Harsono terkait dengan diskusi kita. Banyak hal yang kita dapat, mulai dari mana jurnalis yang independen itu, bagaimana jurnalis berkualitas itu harusnya bagaimana. Ada beberapa hal pemikiran kita terkait dengan jurnalisme itu reduksi tersendiri seperti itu. Baik, dan juga terima kasih banyak pada seluruh hadirin, teman-teman, Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti diskusi kita kurang lebih 1,5 jam. Terima kasih banyak, mungkin kita akan dipertemukan di lain waktu, di lain forum. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari kita tutup diskusi kita dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sore. Thank you, Mas Andreas. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Sehat. Sampai jumpa.